Joe, seorang game streamer yang sedang berjuang keras membangun pengikut. Kehidupannya lebih banyak di depan layar. Hari itu, dia diajak ibu menghadiri pembacaan surat wasiat kakek. Saat tiba di rumah kakek, suasana tegang menyelimuti ruangan. Keluarga besar berkumpul, sebagian besar tak mengenalnya dengan baik. Saat pembacaan surat wasiat dimulai, kerabat A mewarisi pabrik dan sebidang tanah. Kerabat B mendapat kebun duren seluas 40 hektar. Lalu kerabat C menerima sebuah resort. Dan kerabat D meneruskan bisnis seafood, plus sebuah rumah di Pathum Thani. Begitu tiba nama Joe disebut, jantungnya berdegup kencang. Joe, cucu kesayanganku. Habis. Semua perhatian pun tertuju padanya. Surat wasiat terhenti sampai sini. Loh, kok bisa gitu? Rupanya saat menulis surat wasiat ini, tepat tiba di bagian nama Joe, sang kakek pun telah menghembuskan nafas terakhir. Intinya tak rezekilah ya. Joe terdiam sendiri. Saat kerabat lainnya asik ngobrol karena sudah menerima warisan yang banyak. Saudara sepupu tahu Joe sedih, karena baru saja mewarisi bisnis besar dari kakek. Dia pun dengan basa-basi membagi Joe rumah di Pathum Thani yang baru saja dia dapatkan. Tentulah Joe kegirangan. Pulang-pulang, dia langsung pinjam duit sama rentenir. Nanti bayarnya pakai uang hasil jual rumah saja. Uang yang dipinjam itu pun digunakan buat beli satu set peralatan komputer yang canggih. Namanya kan game streamer. Wajarlah tanam modal sedikit. Setelah itu, Joe mengajak agen properti untuk cek lokasi rumah. Perjalanan menuju Pathum Thani cukup jauh, sekitaran 29 km. Tiba di sana, matahari sudah terbenam. Terlihat dari jauh, sebuah rumah tua yang tak terawat dikelilingi semak-semak. Joe membuka kunci pintu, lalu masuk ke dalam rumah. Tentunya rumah penuh dengan debu. Di dalamnya masih banyak barang antik yang dipertinggal. Lagi asik-asiknya Joe mencari apa ada barang berharga yang bisa dijual. Tiba-tiba, si agen melihat sebuah sosok berdiri di luar jendela. Ini sungguh menakutkan weh. Si agen lari terbirit-birit meninggalkan Joe sendiri. Sosok itu makin lama makin mendekat. Dilihat dengan seksama, rupanya sosok itu tak lain adalah warga setempat, Pak Pom, si bapak penjual kodok bakar. Kerjaannya memang hunting kodok di malam hari. Setelah ditinggal oleh kawannya, Joe pun terpaksa menunggu di rumah itu hingga akhirnya tertidur. Tepat pada pukul 12, jam lonceng tua berbunyi. Terdengar suara teriakan yang keras dari lantai atas. Suasana terasa begitu mencekam. Perlahan-lahan Joe naik tangga. Dari jauh terlihat 3 penampakan. Seorang pembantu pria, pembantu wanita, dan majikan wanita yang cantik. Semua tewas dibunuh dengan cara yang mengenaskan. Di sini nonton rekap tak edit 3 adegan tersebut ya guys. Takut kalian pada gak bisa tidur? Jujur aja sih, sesungguhnya lebih takut kalau video ini kena blok. Bagi yang suka, boleh cus tonton filmnya langsung ya. Oke, mari kita fokus pada selanjutnya. Keesokan hari, Joe memanggil tokoh agama setempat. Bikin ritual, membaca doa. Semua dilakukan agar para penghuni bisa berdamai dan pergi dari rumah itu. Namun sebaliknya, mereka meminta Joe untuk pergi, karena merekalah penghuni asli. Musyawarah pun tak berhasil. Joe melakukan penelitian mengenai rumah itu beserta siapa saja yang pernah tinggal di sana. Dalam pencariannya, Joe mendapati bahwa rumah tua itu pernah mengalami kasus perampokan. Berita itu cukup besar, hingga diberitakan dalam koran pada masa itu. Begini kisahnya, puluhan tahun yang lalu, rumah itu dihuni oleh sebuah keluarga saudagar. Anong adalah anak gadis orang kaya yang multitalenta. Dia mengajar nari. Kehidupan pun berjalan dengan baik dan sejahtera. Suatu hari, si saudagar berangkat ke ibu kota bersama istri tercinta, meninggalkan Anong bersama 2 pelayan. Tak ada yang menyangka, ini adalah perpisahan selamanya bagi mereka. Ketika si saudagar pulang, Anong beserta kedua pelayannya sudah menghilang. Dicari-cari dengan berbagai cara pun tak dapat. Ayah Anong merasa sangat terpukul dan hancur. Lama-lama beliau hilang akal sehat, lalu membunuh orang yang disuspek terlibat dalam kasus ini. Ayah pun dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Ibu sakit hati, tak lama setelah ditinggal, beliau pun menyusul pergi. Bisa jadi, karena jasad Anong belum ditemukan, maka arwah mereka masih gentayangan di rumah. Postingan dari agen properti tak mendapat sambutan baik. Orang-orang pada berkomen rumah itu angker. Satu-satunya cara supaya rumah bisa cepat terjual yaitu menemukan sisa jasad agar arwah dapat pergi dengan tenang. Joe mencoba gali tanah di sekitar. Gali sana, gali sini. Tak menemukan apa-apa juga. Waktu berjalan terus, Joe ditelepon ibu, ada yang mencarinya. Ibu memberikan alamat rumah Pathum Thani kepada mereka. Joe suspek si rentenir yang nyari dia. Karena belum punya uang buat bayar, Joe berusaha menghindar mereka. Ia berkunjung ke pasar malam yang dipenuhi keramaian orang. Harusnya aman kalau di sini. Di pasar malam, Joe melihat ada wahana rumah hantu. Banyak muda-mudi rela merogoh kocek untuk minta dikagetin. Joe coba beli tiket masuk, melihat dekorasi serta behind the scene-nya. Rupanya cukup pakai trik mudah untuk menciptakan suasana yang menyeramkan. Baru saja keluar dari wahana rumah hantu, Joe kepergok rentenir. Dia digenjot bayar hutang. Tapi Joe lagi fokus lihat penjaga tiket menghitung uang. Kayaknya gini saja deh. Bagaimana kalau tambah pinjaman lagi? Joe berjanji kali ini akan membayar semua pinjaman beserta bunga tepat waktu. Jangan tiru cara berbisnis seperti ini ya guys. Rentenir bisa menjebak hidup dan membuat kita semakin terpuruk. Pulang-pulang, Joe mengajak 3 arwah untuk buat kesepakatan. Mereka bertugas menakut-nakuti pengunjung. Kalau Joe sukses mendapat uang, dia berjanji akan mencari sisa jasad mereka. Oke, deal. Dengan dana yang seadanya, Joe memulai bisnis wahana rumah hantu dari rumah yang ada hantu aslinya. Tentunya ide gini belum ada yang berani coba. Awalnya Joe promosikan wahana rumah hantunya pada muda-mudi yang kemarin ketemu di pasar malam. Bagaimana juga pertunjukan di sini pasti terlihat jauh lebih realistis dibanding wahana rumah hantu yang lain. Semua pengunjung pulang dengan wajah pucat dan kaki lemas. Dari mulut ke mulut,
bisnis Joe semakin laris. Bahkan banyak yang promosi di medsos. Dan dalam waktu yang singkat, wahana rumah hantu Joe langsung viral. Perlahan-lahan pun mulai ada yang jualan makanan. Pak Pom Kodok juga jualan di sana. Tempat itu telah berubah menjadi pasar malam yang tak pernah berhenti arus kunjungan orang. Joe pun berhasil melunaskan semua pinjamannya pada rentenir. Hubungannya dengan Anong pun menjadi semakin dekat. Mereka menari bersama. Joe menginfokan dunia game dan medsos pada Anong. Mengajaknya selfie berdua. Dua sejoli ini pun saling jatuh cinta. Meski menyadari bahwa cinta mereka takkan membuahkan hasil. Tapi, perasaan hati tak dapat disangkal. Joe berjanji akan mencintai Anong selama hidupnya. Dia bahkan mengajak Anong jalan-jalan dengan merasuki tubuh Kong. Karena ada rasa cinta, maka akan merasakan sakit. Setiap pukul 12 tiba, Joe tak berdaya melihat sang kekasih tersiksa. Siklus yang sama, mengulangi adegan tewas dibunuh pada malam kejadian itu. Anong merasakan sakit yang luar biasa. Hampir semua tempat sudah digali, Joe tetap tidak menemukan sisa jasad sang kekasih. Hari itu, Joe mendapat info, saudara sepupunya jatuh bangkrut karena kalah main kripto. Saat dia kembali ke wahana rumah hantunya, Joe terkejut bukan main. Para tukang dan alat berat sudah standby di situ. Sepupu sedang perintahkan tukang untuk robohkan rumah. Joe bertekad dengan si sepupu. Bukannya rumah ini sudah jadi milik Joe. Segala sesuatu yang menyangkut harta itu, sebaiknya jangan dipegang secara lisan. Sertifikat rumah masih tercatat atas nama sepupu, sehingga Joe tak memiliki hak apapun. Joe berusaha sekuat tenaga menghentikan aksi perobohan ini. Tapi ia tak berdaya sama sekali. Hanya dalam waktu sekejap, rumah rata tak bersisa. Berhari-hari tak lagi melihat Anong dan yang lain. Joe terus kembali ke sana, hingga akhirnya suatu malam, hujan turun dengan deras. Mengikis tanah yang ada di situ, Joe terasa pijak sesuatu. Ketika kain itu disimbah ke atas, tiba-tiba terlihat tulang belulang manusia. Terlihat sebuah gelang di salah satu tulang lengan. Gelang itu milik Anong. Barulah kilas balik apa yang sesungguhnya terjadi pada malam perampokan itu. Sekelompok perampok yang kejam menyelinap masuk ke dalam rumah. Tentunya Anong dan pembantu bukanlah lawannya. Tepat pada pukul 12, pembantu laki-laki dibunuh. Disusul sama pembantu wanita. Dan terakhir adalah Anong. Perlahan-lahan perampok melepas kain yang menutupi wajahnya. Dia tak lain memiliki wajah yang mirip dengan Joe. Di sini, penulis tidak menjelaskan siapa perampok itu. Namun jika ditelaah, kakek Joe kaya raya dan punya aset banyak. Rumah itu juga menjadi miliknya. Pakailah imajinasi kita sendiri untuk menyimpulkan siapa pelakunya. Setelah Anong dan pelayannya dibunuh, para perampok mencongkel lantai kayu ruang tamu. 3 mayat dilempar ke situ, menaruh kain jimat di atasnya, dengan tujuan supaya arwah terkurung selamanya di rumah. Joe shock berat, ia tak berhenti-henti meminta maaf pada Anong. Arwah Anong dan 2 pembantu akhirnya bisa pergi dengan tenang. Joe tak bisa move on, dia merindukan Anong. Karena itu juga, dia membuat game horor dari cerita kekasihnya. Game tersebut laris manis, mendapat respon yang sangat baik. Ini Joe menjadi pengusaha kaya. Dia tak menikah, hingga akhir hayat hanya memegang janjinya pada Anong. Berharap suatu saat mereka bisa kembali berjumpa. Cinta sejati bukan sekedar tentang memiliki, melainkan tentang ketulusan dalam menjaga dan merawat hati satu sama lain. Hargailah orang-orang tercinta di sekitarmu, jangan tunggu sampai terlambat. Luangkan waktu untuk menunjukkan betapa berarti mereka bagi hidupmu. Karena tak ada yang tahu seberapa cepat waktu berlalu. Cintai dan hargai mereka selagi masih ada kesempatan.